Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Lireleni Gaul. Saya kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan membahas pelajaran sejarah peminatan bab 6. Berjudul Peradaban Awal Dunia. Di peradaban awal dunia ada 3 peradaban, yaitu peradaban awal Eropa, peradaban awal Asia dan Afrika, dan peradaban awal Amerika. Di sini saya akan membahas peradaban awal Asia dan Afrika. Di peradaban awal Asia dan Afrika ada 4 peradaban. Yang pertama itu peradaban lembah Sungai Indus. Yang kedua peradaban lembah Sungai Huanghe. Yang ketiga itu peradaban lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Dan keempat yaitu peradaban lembah Sungai Nil. Di peradaban lembah Sungai Indus, yaitu Sungai Indus membentang di wilayah India. Keadaan alam Sungai Indus yaitu di sebelah utaranya membentang daratan pegunungan Himalaya, di sebelah barat laut membentang daratan pegunungan Hindukush. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban lembah Sungai Indus ditemukan 2 tempat, yaitu di daerah hilir Mohenjo-daro dan di daerah hulu Harappa. Penemuan hasil peradaban lembah Sungai Indus. 1. Tata kota. Berdasarkan peninggalan Mohenjo-daro dan Harappa, merupakan 2 kota yang dibangun berdasarkan perencanaan kota yang telah maju. Yang kedua yaitu bangunan-bangunan kuno seperti pertokoan, gedung, rumah-rumah besar, dan rumah bertingkat 3. Yang ketiga yaitu sanitasi. Sanitasi merupakan perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih. Yang keempat yaitu artefak. Peradaban lembah Sungai Indus meninggalkan benda-benda purbakala seperti terakota dan huruf piktograf. Terakota merupakan lempengan-lempengan tanah liat yang ditemukan berbentuk segi 4 dan bergambarkan binatang dan pohon beringin. Dan di balik gambar tersebut terdapat tulisan huruf piktograf. B. Arca. Arca ditemukan berbentuk torso, artinya badan tanpa kepala, kaki, dan tangan. Ada juga ditemukan arca pendeta berjenggot dan penari. C. Gerabah atau tembikar ditemukan berbentuk periuk, belangga, piring, dan cangkir. D. Alat pertanian seperti kapak dan cangkul. E. Perhiasannya yaitu seperti gelang, kalung, ikat pinggang yang terbuat dari perak, tembaga, emas, dan perak. 5. Kehidupan sosial ekonomi. Bangsa pendukung peradaban lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida, yaitu penduduk asli India yang berkulit hitam. Mata pencaharian mereka yaitu pertanian. 6. Kepercayaan. Kepercayaan mereka bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Mereka memuja dewi kesuburan dan dewa bertanduk besar. Peradaban lembah Sungai Huanghe. Dalam peradaban ini ada pemerintahan dinasti-dinasti. Dalam kurun waktu ada beberapa dinasti atau keturunan dari satu keluarga yang memerintah kekaisaran Cina. Yang pertama yaitu dinasti Xia. Kaisar yang pertama memerintah di Cina yaitu Kaisar Huangti sejak 2697 sebelum Masehi. Penggantinya yaitu Yao, Sun, dan Yu. Sejak Kaisar Yu berdirilah dinasti Xia, sampai kaisarnya yang terakhir yaitu Kaisar Xie. Saat itu mereka belum mengenal tulisan. Dinasti yang kedua yaitu dinasti Shang. Sumber sejarah dinasti Shang tertulis di atas bejana-bejana perunggu, tempurung kura-kura, dan tulang-tulang binatang. Dan untuk itu catatan tertua Cina berasal dari dinasti Shang. Mereka sudah mengenal tulisan piktograf atau tulisan gambar. Penulis sejarah dinasti pertama Cina dilakukan oleh Sima Chen. Dinasti yang ketiga itu dinasti Zhou. Pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Huang dengan ibu kota di Chang'an. Pada masa pemerintahannya, Zhou dikenal sistem pemerintahannya feodalisme, yang berarti pemerintahan yang didasarkan atas kepemilikan tanah. Kekacauan dan peperangan timbul pada abad ke-8 sebelum Masehi, mendorong munculnya ahli filsafat seperti Lao Tse, Confucius, dan Meng Tse. Dinasti yang keempat yaitu dinasti Qin. Dinasti Qin beribu kota di Hantan.
Raja terbesarnya adalah Seng. Ia menghapus sistem pemerintahan feodalismenya menjadi sistem sentralistik atau terpusat. Untuk mempertahankan negerinya dari serangan bangsa-bangsa di padang rumput, ia membangun tembok desa Cina yang panjangnya sekitar 4.000 km, lebarnya 8 meter, tingginya 16 meter. Dinasti kelima yaitu dinasti Han. Pendiri dinasti Han adalah Kaosu. Pusat pemerintahannya berada di Chang'an. Raja terbesarnya adalah Han Wuti. Han Wuti berusaha menghidupkan kembali sistem feodalismenya, Taoisme dan Konfusianisme. Dinasti yang keenam yaitu dinasti Tang. Raja terbesar dinasti Tang adalah Li Xinmin dengan gelar Tang Taisung. Kaisar ini berhasil mempersatukan kembali negeri Cina dan meluaskan wilayahnya sampai keluar Cina. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Tang menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik atau terpusat. Ia membagi kerajaannya menjadi 10 provinsi. Ia mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembagian tanah dan peraturan undang-undang tentang pajak. Peradaban yang ketiga yaitu peradaban lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Sungai Eufrat dan Sungai Tigris terletak di negeri Iran. A. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah bangsa pengembara di daerah padang pasir di sebelah barat atau penghuni gua di sebelah timur. Kehidupan sosial ekonomi bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria sudah pandai membuat rumah, menanam gandum, sayur-sayuran, menenun kain lena, dan lain-lain. Kepercayaan mereka yaitu memuja dewa An atau dewa langit, dewa Enlil atau dewa udara, dewa Enki atau dewa air, dan Dewi Ningkursa atau Dewi Agung atau Ibu Bumi. Ilmu pengetahuan mereka yaitu mereka sudah mengenal tulisan yang terdiri atas 350 huruf. Huruf-huruf itu ditulis pada lempengan tanah liat. Alat tulis untuk menulis berbentuk paku. Bangsa yang kedua yaitu Babilonia. Kerajaan Babilonia berkota di Babylon atau Babil. Kota Babylon berbentuk segi empat dengan sungai Eufrat yang mengalir di tengahnya. Raja terbesar dari kerajaan Babilonia adalah Hammurabi. Pada saat Hammurabi bertahta, masa kejayaan pun terjadi. Namun setelah Hammurabi meninggal, terjadilah keruntuhan karena serangan dari bangsa Hittite. Sistem pemerintahan Babilonia adalah selama pemerintahan Hammurabi memajukan pendidikan dan mengeluarkan hukum tertulis. Hukum itu disebut Undang-Undang Hammurabi. Hukum tersebut terdiri atas 280 pasal dan 4.000 baris. Kepercayaan Babilonia yaitu memuja dewa seperti Dewa Marduk sebagai dewa penyelamat. Ilmu pengetahuan mereka, kegemaran yang menjadi ciri khas kebudayaan Babilonia adalah membangun menara dan lingkungan. Bangsa yang ketiga itu Assyria. Pada tahun 3000 sebelum Masehi dahulu, Sungai Eufrat tinggal bangsa Assyria. Raja pertama yang mengantarkan Assyria pada kejayaan adalah Tiglat-Pileser. Kepercayaan bangsa Assyria yaitu dewa Virsur sebagai dewa matahari yang dilambangkan dengan roda. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada bangsa Assyria. Dalam bidang astronomi, bangsa Assyria menghitung satu tahun itu yaitu 365,5 hari. Dalam bidang astrologi, mereka meramal nasib dengan menafsirkan gerakan dan kedudukan benda-benda langit serta tanda-tanda seperti halilintar, hujan es, dan gempa bumi. Kegiatan perekonomian mereka. Mata pencaharian bangsa Assyria adalah bertani. Mereka bertani menggunakan sapi. Hasil-hasil pertanian mereka seperti gandum, zaitun, anggur, dan sayur-sayuran. Setelah Assyria, ada bangsa Babilonia baru. Pendiri Babilonia baru adalah Nebukadnezar. Raja termasyhur yaitu Nebukadnezar kedua.
Ia berupaya menegakkan kembali kekuasaan Mesopotamia atas wilayah-wilayah barat. Kebangkitan Babilonia baru ini tidak berlangsung lama. Para pengganti Nebukadnezar adalah penguasa lemah dan mudah bimbang. Raja Nabonidus membangkitkan kemarahan rakyat dengan menggantikan Dewa Marduk dengan dewa lain. Bangsa setelah Babilonia baru yaitu Persia. Setelah berkuasa di Babilonia baru, Raja Cyrus membebaskan bangsa Yahudi yang selama pemerintahan Nebukadnezar kedua mengalami masa-masa pembuangan. Sistem pemerintahan Persia yaitu wilayah kerajaan Persia dibagi menjadi 20 satrap. Satrap dipimpin oleh seorang militer. Pemerintahannya itu bersifat desentralisasi dan diatur. Kepercayaan Persia yaitu berdasarkan pada ajaran Zarathustra dan Zoroaster. Kitab suci mereka yaitu Avesta. Dewi tertinggi adalah Ahura-Mazda atau Dewa Langit. Kemaharajaan Persia runtuh karena mendapat serangan dari Alexander Agung dari Makedonia tahun 330 sebelum Masehi. Peradaban yang keempat yaitu peradaban lembah Sungai. Mesir berkembang subur sewaktu suku di utara Sungai Tigris masih digubuk. Sistem pemerintahannya yaitu raja yang berkuasa di Mesir kuno disebut Firaun. Ia menentukan keadilan dan merupakan sumber hukum dan pembuat undang-undang. 1. Zaman kerajaan Mesir kuno. Dimulai sejak pemerintahan Raja Menes yang berhasil mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Pusat pemerintahannya menjadi di Memphis. Kerajaan Pepi yang berkuasa sekitar 2500 sebelum Masehi melakukan peperangan dengan tujuan melindungi perdagangan dan memperoleh budak sebagai tenaga kerja. 2. Yaitu zaman kerajaan Mesir Pertengahan. Seorang raja Mesir dari Tebe yang bernama Sesostris ketiga berhasil mempersatukan Mesir kembali pada tahun 1880 sebelum Masehi. Sesostris ketiga berhasil memperluas wilayahnya sampai Palestina dan Sudan. Ketiga yaitu zaman Mesir. Pada zaman ini, Dewa Aman atau Dewa Bulan disamakan dengan Dewa Ra, sehingga disebut Dewa Dwi Murti atau Dewa Amun-Ra. Pada masa pemerintahan Tutmosis ketiga, wilayah kekuasaan Mesir sangat luas seperti Palestina, Syria, Mesopotamia, dan lain-lain, yang dijadikan wilayah jajahan Mesir. Setelah sistem pemerintahan, kepercayaan mereka yaitu masyarakat Mesir kuno percaya bahwa kehidupan dan kematian tidak terlepas dari kehendak para dewa. Masyarakat percaya kepada kekuatan alam yang dianggap seperti Dewa Ra, Dewa Osiris, dan Dewa Isis. 3. Yaitu seni bangunan. Peninggalan bangunan Mesir kuno seperti mastabah, piramid, kuil, dan sphinx. 4. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mereka seperti 1. Astronomi. Masyarakat Mesir kuno menggunakan astronomi untuk mengembangkan dan menentukan waktu meledaknya Sungai Nil. Yang kedua yaitu matematika. Pada mulanya hanya terbatas penambahan dan pengurangan. Semakin berkembangnya tambahlah perkalian dan pembagian. 3. Yaitu